Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nai Safira dari kelas A, Analisis Multivariat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai T-Telling. Untuk yang pertama mengenai pengertian T-Telling sendiri, yaitu salah satu uji statistik multivariat yang digunakan pada saat ingin mengetahui perbedaan antara dua kelompok percobaan yang masing-masing kelompok terdiri dari dua variat atau lebih, dan digunakan analis statistik pada variat tersebut secara serentak. Untuk T-Telling sendiri merupakan pengembangan dari T2 sama bebas, perbedaan min dua kelompok yang bersifat independen. Perbedaannya terletak pada jumlah variabel dependennya. Pada T2 sama bebas memiliki satu variabel dependen, dan T-Telling memiliki lebih dari satu variabel dependen. Untuk asumsinya sendiri, yang pertama yaitu sampel berskala data minimal interval, yang kedua sampel mempunyai kovarian data yang mungkin, dan yang ketiga sampel berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu terdapat rumus pengujian hipotesis vektor rata-rata untuk satu populasi dengan asumsi matriks kovarian populasi sigma tidak diketahui diduga dengan S. Nah, hipotesisnya sebagai berikut: mu sama dengan 0 dan mu tidak sama dengan 0. Statistik ujinya T kuadrat sama dengan N X min mu 0 aksen S inverse X min mu 0. Nah, statistik uji ini dengan rincian sebagai berikut: penjelasan ragam, kemudian dibandingkan dengan F kadal. Nah, akan tolakkan 0 jika N min P per N min 1 P T kuadrat lebih dari FP N min P. Jika kurang dari, maka terima 0. Untuk selanjutnya sendiri sebagai berikut: peluang N X min aksen S inverse X min mu kurang dari sama dengan N min 1 P N min P F P N min P alpha sama dengan 1 min alpha. Kemudian yang kedua yaitu pengujian hipotesis vektor rata-rata untuk dua populasi dengan asumsi matriks kovarian populasi sigma 1 sama dengan sigma 2 dan sigma tidak diketahui. Nah, hipotesisnya sama seperti yang tadi. Di sini kita menggunakan ragam sama, jadi kita menggunakan ragam gabungan, yaitu dengan rumus N1 S1 ditambah N2 S2 per N2. Kemudian T kuadrat totalnya yaitu N1 kali N2 per N dikali D kuadrat sama dengan N1 N2 per N dikali X1 min X2 aksen S ragam inverse X1 min X2. Kemudian akan dibandingkan dengan F tabel juga, N min P min 1 per N min 2 P T kuadrat lebih dari F P N min P min 1, maka tolakkan 0. Jika kurang dari, maka terima 0. Untuk yang ketiga yaitu pengujian hipotesis vektor rata-rata untuk dua populasi dengan asumsi matriks kovarian populasi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dengan sigma tidak diketahui. Nah, ini kita akan mencari S-nya terlebih dahulu dengan ragamnya tidak sama. Nah, untuk statistik ujinya sebagai berikut: T kuadrat sama dengan N Y aksen S inverse Y. Nah, ini di mana S-nya ini 1 per N 1 sigma Y alpha min Y Y alpha min Y aksen. Nah, ini Y alpha-nya dimasukkan sesuai yang tadi, yaitu X1 alpha min X2 alpha dikurangin X1 ditambah X2. Kemudian dikalikan dengan X alpha 1 min X alpha 2 dikurangi X1 ditambah X2 aksen. Kemudian untuk keputusannya sendiri itu untuk N1 tidak sama dengan N2, di sini misalkan N1 kurang dari N2. Jadi, untuk keputusannya N min P per N min 1 P T kuadrat lebih dari FP N min P, maka tolakkan 0. Sebagai berikut, kalau kurang dari berarti terima 0. Untuk selanjutnya yaitu contoh untuk percobaan. Untuk perhitungan manualnya yaitu di sini ada percobaan 1, yaitu perbandingan tinggi CC dan MUAS dari laki-laki di dataran tinggi dan di dataran rendah. Nah, ini terdapat data sebagai berikut dengan hipotesis sama seperti tadi, mu sama dengan mu 0 dan mu tidak sama dengan mu 0. Di sini mu 0-nya 90, 58, dan 16. Kemudian kita mencari varian dengan rumus sigma x i min x bar kuadrat per n min 1, dapatkan varian 31,6, varian CC 3,172, dan varian MUAS sebanyak sebesar 1,9, dan mencari kovarian dengan rumus sigma x i min x bar dikali y i min y bar per n min 1, dan dapatkan kovarian tinggi CC 8,04, tinggi MUAS 0,5, dan CC MUAS 1,31. Kemudian dimasukkan ke dalam matriks ragam beragam.
dan dimasukkan ke dalam statistik uji dengan N dikali X bar min 0 absen, S inverse X min 0. Nah, dimasukkan matriksnya, kemudian dapatkan hasil statistik uji 420,447. Nah, untuk perbandingannya sendiri, N min P min 1 per N min 2P kali P kuadrat, dapatkan 70,0741, lebih dari F tabelnya, P-nya 3, N min P min 1, 2, dengan alfa per 2, 0,025, dapatkan 39,16549. Karena lebih dari, maka tolakkan 0. Keputusannya dengan rata-rata nyata 5% dapat disimpulkan bahwa rata-rata tinggi CC dan MAC anak laki-laki dataran tinggi tidak sama dengan anak laki-laki di dataran rendah. Untuk sintaksnya juga ada sebagai berikut. Ini data untuk percobaan 1 yang tadi sudah kita cari manual, dan percobaan 2. Untuk pertama kita asumsi terlebih dahulu dengan menginstal package MV Test, MV Test, Hoteling, MV Sapiro Test, MV Sapiro, Quarkfor, MV Atmosphere, Magritte, Gigibook, dan SBio. Kemudian kita panggil package-nya semuanya. Selanjutnya kita masukkan Excel kita percobaan 1 dan percobaan 2. Kemudian kita tes uji normalitas dengan M Sapiro Test percobaan 1, M Sapiro Test percobaan 2. Dan mencari kiki plot percobaan 1 dan percobaan 2. Kemudian kita menggunakan gabungan data untuk mencari box M. Sebagai berikut sintaksnya, outputnya dapat dihasilkan M Sapiro sebesar 0,8146. Nah, karena dengan p-value 0,1499. Berikut kiki plotnya, kiki plot laki-laki dan kiki plot perempuan. Nah, untuk uji normalitasnya tadi, H0 data tidak berdistribusi normal, H1 data berdistribusi normal. Karena p-value itu lebih dari alfa, maka tolak H0 kesimpulannya dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk uji box testnya dapatkan p-value 0,768. Nah, terlihat bahwa p-value lebih dari alfa sehingga hipotesis 0 ditolak. Hasil uji menyalahi asumsi MANOVA. Oleh karena MANOVA itu robust, maka analisis masih tetap dapat diteruskan. Nah, uji box test ini untuk menguji asumsi MANOVA yang mensyaratkan bahwa matriks varian atau kovarian dari variabel dependen adalah sama. Terus selanjutnya kita mencari T-hotelingnya. Untuk ini yang pertama percobaan 1, kita masukkan percobaan 1, rata-rata dan hoteling test. Menggunakan hoteling T2 percobaan 1 dengan ini sebagai berikut. Dapatkan hasil T2, T hoteling 84,089, p-value 0,002155. Nah, T hoteling ini lebih dari F tabelnya yaitu 39,16549, maka hasilnya tolak 0 dengan taraf nyata 5%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata tinggi CCMAC anak laki-laki tinggi tidak sama dengan laki-laki dataran rendah, sama seperti hasil manual tadi. Untuk percobaan 2 sama seperti yang tadi, percobaan yang pertama dengan memasukkan Excel, rata-rata, dan hoteling, didapatkan hasil tolak H0 sama seperti manual dengan tarafnya 5% dapat disimpulkan bahwa rata-rata tinggi CCMAC anak perempuan di dataran tinggi tidak sama dengan anak perempuan di dataran rendah. Untuk gabungan percobaannya, kita membandingkan anak laki-laki dan anak perempuan dengan memasukkan data anak laki-laki, percobaan 1, anak perempuan, percobaan 2. Kemudian kita gabungkan datanya dan mencari hasil T-hotelingnya. Dari hasilnya dapatkan output sebagai berikut. Nah, dengan p-value 0,2693 dan T-hoteling 1,498. Dapatkan T-hoteling kurang dari F tabel, maka terima 0. Jadi dengan tarafnya 5% dapat disimpulkan bahwa rata-rata tinggi CCMAC dan laki-laki dan perempuan itu sama. Terima kasih.